warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat dan hidayahnya sehingga kita masih diberi kesehatan, kesempatan dalam proses belajar mengajar. Tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang menderang seperti sekarang ini. Baik, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Fajriani Asyura dengan NIM 1704-2004. Terima kasih kepada Ibu Dr. Andi Farida Arsal, SSI, MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah seminar biologi yang telah membimbing dan mengarahkan saya dalam menyelesaikan makalah yang saya susun. Adapun judul makalah yang saya akan presentasikan yaitu model pembelajaran humanising the classroom dalam interaksi siswa kelas 11. Latar belakang. Melalui pendidikan, manusia dapat mencapai kemajuan di berbagai bidang ilmu, terkhusus dalam bidang ilmu biologi, yang pada akhirnya akan menempatkan seseorang pada derajat yang lebih baik. Harus diakui bahwa tidak setiap manusia dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan yang diharapkan. Bisa saja yang terjadi justru seseorang tumbuh karena kondisi yang sebenarnya, yang tidak diharapkan sama sekali. Masyarakat membutuhkan pribadi-pribadi yang handal dalam bidang akademis, keterampilan atau keahlian dan sekaligus memiliki watak atau keutamaan yang luhur. Singkatnya, pribadi yang cerdas, berkeahlian namun tetap humanis. Maka sebaiknya pendidik menerapkan humanising classroom dalam pembelajaran. Karena humanising classroom, pembelajaran akan lebih menarik, peserta didik lebih aktif, kreatif, dan pembelajaran akan lebih efektif dan menyenangkan. Rumusan masalah. Terdapat dua rumusan masalah yang saya susun, yaitu yang pertama bagaimana cara mengimplementasikan pembelajaran dengan model humanising the classroom pada siswa kelas 11. Kemudian yang kedua, bagaimana dampak penerapan model humanising the classroom pada siswa. Tujuan penulisan. Terdapat dua tujuan penulisan berdasarkan rumusan masalah. Yang pertama, mengetahui bagaimana cara mengimplementasikan pembelajaran dengan model humanising the classroom pada siswa kelas 11. Kemudian yang kedua, mengetahui bagaimana dampak penerapan model humanising the classroom pada siswa kelas 11. Manfaat makalah yang saya susun secara teoritis, pertama bagi penulis agar dapat menambah pengetahuan dengan cara memilih berbagai strategi dan metode yang akan diajarkan. Bagi pembaca agar dapat menjadi acuan sumber informasi bahan baca dalam melakukan kajian secara praktis bagi siswa agar lebih mempermudah dalam memahami pembelajaran. Bagi guru sebagai referensi dan langkah inovasi dalam mendesain kegiatan belajar. Bagi sekolah, menjadikan sebagai rujukan belajar sekolah untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih humanis bagi siswa. Kajian pustaka. Pengertian belajar dan mengajar. Belajar adalah suatu kegiatan yang dilakukan siswa, bukan sesuatu yang dilakukan terhadap siswa. Menurut pandangan yang konstruktivistik. Karena belajar merupakan proses aktif dalam diri untuk menginstruksi arti. Mengajar adalah memperlihatkan bagaimana cara mengerjakan atau melakukan sesuatu kepada siswa. Yang kedua, pengertian humanising the classroom.
Humanizing the classroom adalah proses pembelajaran yang hendaknya memperlakukan peserta didik sesuai dengan kondisi dan karakteristik mereka masing-masing. Ketiga, teori behavioristik yang dimana belajar sebagai tingkah laku untuk merangsang dan merespon anak. Model pembelajaran adalah suatu perencanaan yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas atau pembelajaran dalam tutorial. Model pembelajaran ini mengacu pada pendekatan pembelajaran yang digunakan, termasuk dalam tujuan pengajaran, lingkungan pembelajaran, serta tahapan dalam kegiatan dan pengelolaan kelas. Pendekatan humanizing the classroom terdapat 4, yaitu yang pertama pendekatan humanistik, yang kedua contextual learning, yang ketiga eduatement, kemudian yang keempat individual. Pelaksanaan pembelajaran dengan model humanizing the classroom. Kegiatan dilakukan untuk mengisi otak dan berbagai pengetahuan yang bersifat kognitif dan mengisi hati agar dapat memperkuat potensi keimanan dan memberi kebebasan kepada peserta didik untuk mandiri. Dengan model ini, peserta didik mampu memanipulasi, mengulang-ulang, menemukan sendiri, dan berbagai macam konsep. Kelebihan model humanizing: yang pertama, peserta didik akan lebih giat belajar dan bekerja bila harga dirinya dikembangkan. Kedua, peserta didik diikutsertakan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. Yang ketiga, hasil belajar akan meningkatkan dalam suasana belajar yang diliputi oleh rasa saling percaya. Keempat, peserta didik berperan sebagai fasilitator belajar, selalu memberi tanggung jawab kepada peserta didik. Kekurangan dari model humanizing the classroom. Yang pertama, peserta didik kurang mengenal diri dan potensi-potensi yang ada pada diri mereka. Kemudian yang kedua, peserta didik diikutsertakan dan kurang mampu memahami perilaku mereka sendiri. Yang ketiga, bersifat abstrak. Yang keempat, bila perilaku peserta didik dibiarkan bebas tanpa adanya kontrol, dikhawatirkan peserta didik yang nakal akan semakin parah kenakalannya. Model pembelajaran humanizing the classroom adalah suatu model pembelajaran yang berorientasi pada pendidikan kepribadian atau pendidikan nilai. Kesimpulan: dengan mengimplementasi model pembelajaran humanizing the classroom dalam interaksi siswa, mempunyai strategi pembelajaran khusus, yakni pembelajaran di kelas dalam bentuk membebaskan dan menyenangkan. Yang kedua, dampak dari implementasi humanizing the classroom yaitu menjadikan siswa mampu mempunyai kemampuan dasar untuk menjadi pelajar yang dapat mengatur diri. Demikianlah presentasi yang sempat saya bawakan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.